Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu bersemangat belajar di rumah. Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bismillah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Setelah minggu lalu kita membahas tentang makna hari akhir, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Lalu selanjutnya mengenal tanda-tanda hari akhir. Lalu hikmah beriman kepada hari akhir. Macam-macam hari akhir terdiri dari dua macam. Yang pertama kiamat sugro, sedangkan yang kedua kiamat kubro. Yang pertama akan kita bahas adalah kiamat sugro, juga disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat sugro yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluknya yang bernyawa. Kiamat sugro contohnya adalah kematian, bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu kiamat kubro, yang artinya kerusakan besar, yaitu hancurnya alam semesta berikut segala isinya. Kiamat kubro diawali dengan guncangan yang maha dahsyat. Matahari, bulan, dan planet-planet sudah tidak berjalan pada porosnya yang mengakibatkan saling bertabrakan. Kiamat kubro ini terjadi jika malaikat Israfil meniup sangkakala-nya. Kejadian tentang kiamat kubro tercantum dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan ayat 8 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Mengenal tanda-tanda hari akhir. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui waktu datangnya hari akhir. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengetahui kepastian datangnya hari akhir. Meskipun demikian, Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda akan datangnya hari akhir, agar manusia meyakini kebenaran hari akhir. Anak yang beriman harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi hari akhir dan kemudian setelah hari akhir. Tanda-tanda datangnya hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanda kecil. Di antara tanda-tanda kecil kiamat antara lain: nomor 1, banyak alim ulama yang meninggal dunia. Nomor 2, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Nomor 3, manusia berlomba-lomba mendapat kesenangan dunia. Nomor 4, sering terjadinya bencana alam. Nomor 5, terjadinya banyak fitnah. Kemudian yang terakhir, bermegah-megahan. Selanjutnya, tanda besar yang akan terjadi pada hari kiamat antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, munculnya asap tebal atau dukon yang akan menyelimuti bumi. Ini akan mempengaruhi umat Islam seperti dingin, tetapi orang kafir tidak akan merasakannya. Yang kedua, kedatangan Dajjal, yaitu laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur, tidak cekung, dan 3 juga cembung. Dia datang memiliki banyak pengikut dengan kekuatan yang luar biasa. Barang siapa yang menjadi pengikut Dajjal, maka ia akan menjadi seorang kafir. Yang ketiga, munculnya Dawatul Ard atau binatang melata yang besar dan bisa berbicara. Binatang raksasa yang berkaki banyak ini akan muncul di 3 tempat berbeda di bumi. Dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Apabila binatang ini bertemu dengan orang beriman, maka cincin Nabi Sulaiman akan diusapkan padanya. Maka wajahnya akan putih bersih bercahaya. Jika dia berjumpa dengan orang kafir, tongkat Nabi Musa akan dia ketukkan kepada kepalanya, dan orang tersebut akan menghitam wajahnya. Maka akan mudah bagi kita untuk membedakan antara orang beriman atau orang kafir. Keempat, matahari akan terbit dari sebelah barat. Yang kelima, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, keluarnya api besar dari Yaman. Yang ketujuh, datangnya Imam Mahdi. Yang kedelapan, turunnya Nabi Isa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, melainkan Allah sudah menaikkannya ke langit. Kemudian yang kesembilan, gempa bumi yang terjadi dari barat, timur, dan di tengah Arab. Bumi akan runtuh dan sesuatu yang ada di atasnya akan tenggelam. Semua orang akan mati atas bencana tersebut. Nah anak-anak, setelah kita mengenal tanda-tanda hari akhir, tentu saja hikmah beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin bertambah kuat keyakinan kita. Yang kedua, bertambah semangat dalam mengajarkan amal kebaikan. Yang ketiga, berusaha menghindarkan perbuatan tidak baik. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang kelima, selalu waspada terhadap hal-hal yang negatif. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah mengerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1, pada hari kiamat, dari manakah akan keluar api? Nomor 2, apa nama lain dari binatang yang bisa berbicara? Nomor 3, apa tanda-tanda kiamat yang sudah kita rasakan sekarang? Nomor 4, siapakah nama malaikat yang bertugas meniup sangkakala? Selanjutnya yang terakhir, disebut apakah kehidupan setelah di dunia? Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.